ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan pembukaan kuliah di semester genap ya tahun akademik 2002-2003. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir tadi sudah tepat waktu juga, ini geser 15 menit ya. 15 menit kita menghargai teman-teman yang hadir tepat waktu, maka walaupun jumlahnya sedikit kita mulai gitu ya. Sebelumnya kita sampaikan lebih dulu ya. Jadi visi misi Fakultas Teknik itu menjadi fakultas yang unggul ya dalam bidang keteknikan dan ilmu komputer, kemudian berwawasan global ya. Nah dari unsur-unsur itu kemudian kita kuatkan gitu ya, unggul di bidangnya ya, nanti ada di kurikulumnya, kemudian juga ya kegiatan-kegiatan akademik mengarah pada keterampilan itu, vokasi itu juga ya keilmuannya. Yang menggembirakan salah satunya adalah produk kita ternyata diminati ya. Salah satunya adalah produk CNC kita ini sedang nego di provinsi ya, untuk ada pemesanan, mudah-mudahan nanti bisa goal ya untuk produk kita gitu ya. Untuk CNC buatannya dari mahasiswa dan didampingi teman-teman dosen ya. Kemudian juga ya kualitas dari kegiatan penelitian pengabdian kita juga beberapa yang kegiatan pengabdiannya ternyata juga kerjasama dengan Akrin sekarang ya, sudah diminta untuk mendampingi ya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dekan, dan juga Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Komputer. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan dan harus mengenal sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Jadi saya betul-betul hari ini dalam rangka pembukaan perkuliahan semester genap tahun 2002-2003 ini inisiasi dari pemaparan kami di bidang 1, 2, dan 3 akan kami sampaikan beberapa hal nanti, terutama nanti kami di bidang 1 Bapak Ibu, dan juga nanti di bidang 2 juga ada saya. Mungkin yang pertama dulu kami dari bidang 1 di Bapak Ibu. Kami dari bidang pengajaran akademik perlu kami sampaikan beberapa hal di sini, bahwa di dalam bidang pendidikan pengajaran atau akademik untuk perkuliahan semester ini jadwal memang hasil pakuan dari BCM kemarin, memang ada kemarin. Jadi kami mohon mungkin berikutnya dari Bapak Ibu Kapolri ya minimal 1 bulan lah ya, kita sudah membuat jadwal perkuliahan semester yang akan berjalan di berikutnya. Kemudian hal yang lain, kita mengacu pada BKD ya, bahwa jumlah tatap muka bagi Bapak Ibu dosen itu tentunya sudah memenuhi jumlah ya, yaitu 16 kali tatap muka. Ini termasuk UTS dan UAS. Itu di sistem memang seperti itu ya, jadi 14 kali tatap muka dan 2 kalinya adalah untuk UTS sama UAS. Itu sudah masuk di dalam program ya, di siap maupun di sistemnya. Kemudian di dalam bidang penelitian ya, dari dosen-dosen TIK ini memang sudah mengajukan proposal ya, proposal baik ke internal di BPM sendiri maupun eksternal. Ini akhir sekali ini Bu Retno, terima kasih Bu, dan juga Pak Piarto ini sudah sering mengirim ya, proposal baik DIPI maupun ke BRIN. Jawa Tengah masyarakat standar nasional gitu ya Pak Taufik bercerita itu, kemudian saya bilang Pak Taufik ikuti aja, kemudian nanti jenengan expert di bidang ini, insya Allah sih nanti bisa dipakai. Dan alhamdulillah beliaunya sudah mengantarkan beberapa perusahaan di Tegal juga, SNI, termasuknya di Jogja juga ya Pak Taufik ya, di Jogja juga. Artinya kita punya pakar bidang
bidang standar nasional gitu ya, khusus untuk SNI produk gitu ya. Nah, ini terima kasih Bu Retno ya sudah hadir. Ya, terima kasih ini mewakili sipil juga ya. Hari ini ada beberapa kegiatan sehingga mungkin tadi di awal sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan untuk LSP ya, LSP ini beberapa teman prodi sebagian dibawa ke sana ya, ada di sana di LSP ya untuk pembuatan dari skema yang akan dibuat oleh masing-masing prodi ya. Nah kemudian juga hari ini ada pembukaan kuliah ya, Pak Rektor juga ada di ekonomi ya, berbarengan sama jam 9 ya. Maka kita mulai dulu, nanti Pak Rektor biasanya memberi arahan gitu ya, setelah nanti beliau dari sana gitu ya. Kemudian di Teknik juga ada kegiatan pendampingan ya, kerjasama dengan inspektorat ya, sekarang itu lagi di pemantauan untuk penerangan jalan raya di kabupaten ya, sehingga beberapa kegiatan teman-teman kita di lapangan mungkin yang hadir mungkin sedikit, tapi tidak apa-apa ya, alhamdulillah malah kita banyak kegiatan begitu ya. Nah terkait dengan tadi visi misi kita gitu ya, kita di Fakultas Teknik itu skripsinya salah satunya adalah untuk menguatkan keterampilannya adalah membuat produk ya. Ini yang berbeda mungkin dengan teman-teman di tempat lain. Jadi dia harus membuat peralatan. Kalau tidak peralatan, dia buat sampel. Sebagai contoh teknik mesin berarti ada peralatan permesinan. Teknik industri ada juga hasil desainnya. Ya, kalau teknik industri membuat satu ya prosedur kualitas, dia ada modulnya. Ya, nah sekarang sudah dibuat ISBN buku rata-rata ya untuk mahasiswa dari teknik industri. Yang mesin juga ada ya. Kemudian untuk yang sipil, produknya itu bisa ya berupa sampelnya dibuat di tata ya. Kemudian juga desain ya, desain di print gitu ya. Kemudian di figura gitu ya, desain hasil produk dari sipil. Jadi ini salah satu cara ya tadi mewujudkan visi ya untuk unggul di bidang teknik dan ilmu komputer. Mengapa demikian? Karena kita menyadari bahwa soft kita, mahasiswa kita asal muasalnya adalah mungkin dari STM lebih banyak. Kemudian yang kedua mungkin SMA. Yang ketiga sisa-sisa dari yang memilih perguruan tinggi negeri, kemudian tidak terterima di sana, kemudian memilih di UPS, sehingga mungkin dianggap bahwa ini adalah kalau di produk ya reject gitu ya. Tapi enggak ya, kalau di manusia bagaimana? Sumber ini kita tingkatkan. Nah kalau di UI UGM itu menyiapkan secara akademis kuat ya, bidang-bidang penelitian yang kuat, nah kita apa yang harus dikuatkan dari kita? Nah salah satunya adalah tadi bahwa mahasiswa kita mungkin lemah ya bidang tadi penelitian, tetapi kita kuatkan bidang keterampilan tadi di dalam membuat produk. Nah dari Tarang University kuliah 1 semester di kita gitu ya. Nah kemudian pertukaran mahasiswa, kita kirim juga mahasiswa kita keluar. Nah kemudian ada summer camp kemarin, kemudian juga ada nama side in ya itu, kemudian juga yang terakhir kemarin itu juga ada pengabdian internasional itu dari Rusia ya, Rusia. Kebetulan ada mahasiswa Rusia reguler di kita gitu ya, kuliah di informatika. Nah bapaknya datang ke sini kebetulan juga mengajar ya, seorang profesor, Prof. Elsin. Nah kemudian kita buat kegiatan internasional. Nah yang terakhir kemarin ya itu ada dari Malaysia ya untuk visiting profesor hari apa itu? Ya Selasa ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghubungkan, dan ini tawaran menarik berikutnya dari Bu Rini, terima kasih ya. Nanti insya Allah ada pemateri dari Jerman ya, dari perusahaan Jerman untuk memberikan materi kita gitu ya. Nah ini salah satu wujud dari bagaimana kita mewujudkan visi berwawasan global gitu ya. Ya kita hanya ngajar, kemudian kita juga kemarin juga ada kegiatan community service di Thailand juga ya, kita kegiatan bareng dengan universitas ya. Nah ini mudah-mudahan mensupport, dan kemudian juga kita sudah menetapkan di dalam kebijakan akademik kita, ketika lulus dia harus ada TOEFL, kemudian ketika lulus dia harus bersertifikat BNSP ya. BNSP 1 ya, 1 ya, nanti kita tingkatkan 2 atau 3 gitu ya. Tapi 1 ini pun biayanya sudah cukup besar ya.
range-nya dari 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta ya. Itu untuk mereka wajib kalau skripsi punya sertifikat PNSP ya pada bidangnya ya, pada bidangnya. Nah, ini kita sudah tetapkan ya, tetapkan di pedoman akademik kita. Nah, berikutnya berkaitan dengan MBKM ini ya, alhamdulillah ini teman-teman di MBKM di kita itu kelihatannya sudah berjalan lebih awal gitu ya, berjalan lebih awal baik dari TM, baik dari teknik industri ya, mungkin yang harus mengikuti juga nanti sipil harus mengikuti, kemudian informatika karena baru itu belum, mungkin nanti semester 5 sudah dipersiapkan ya untuk MBKM gitu ya. Kita ada yang ke Medan, ada yang ke Kediri, kemudian dari Ambon kuliah di kita kuliah di Ambon, Unisula kuliah di kita kuliah di Unisula, kemudian yang internal kita kuliah di ekonomi kuliah di kita gitu ya. Nah, ini sudah kita laksanakan untuk MBKM. Nah, kemudian informasi terakhir ini biar teman-teman tahu, barangkali nanti mengampu mata kuliah mahasiswanya sedang KKN. Ini kebijakan dari universitas. Ini mohon izin Pak Taufik kami sampaikan ya kepada dosen-dosen biar nggak kaget gitu ya. Kebijakan dari universitas melalui LPPM bahwa untuk KKN kita nanti nyambung dengan MBKM. Dua model. Yang pertama adalah KKN yang biasa ditambah 2 SKS selama 2 bulan gitu ya. Jadi KKN seperti biasa, tetapi materi yang ada di lapangan yang sesuai dengan mata kuliahnya itu diambil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah KKN 6 bulan. Ini yang MBKM wajib kita konversi 20 SKS. Nah, ini yang berbeda mungkin ya, karena kita punya kebijakan akademik sendiri bahwa saya tidak mau nama Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain nama batu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan beserta segenap jajaran dekanat, wakil dekan 1, 2, 3, Bapak Ibu Kaprodi, saya Prodi, Prodi Teknik S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Industri, S1 Informatika, dan S1 Teknik Sipil. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, tenaga pengajar di lingkungan FT Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Alhamdulillah, masyaallah, pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat ya, untuk bersama-sama mengikuti acara penutupan perkuliahan semester Gasal 2022-2023 dan pembukaan perkuliahan genap 2022-2023. Mohon maaf agak telat Pak Dekan, tadi saya membuka dulu kuliah di FEB. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat ya, selamat dan sukses untuk Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Karena memang apapun fakultas ini menjadi fakultas nomor 2 ya Pak ya, setelah FEB. Tahun ini menjadi fakultas ranking 2 ya, setelah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilihat dari satu jumlah mahasiswanya, perolehan jumlah mahasiswa. Ya, kemarin alhamdulillah tahun 2022 kemarin di pembukaan perkuliahan semester Gasal memang untuk Fakultas Teknik memperoleh jumlah mahasiswa yang cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi ini satu prodi lagi Pak Dekan. Insya Allah bulan ini keluar SK-nya, yaitu program studi sistem informasi. Program studi sistem informasi, kita punya program studi informatika. Ini ada temannya, nanti tetap berbuat. Bentar lagi ini keluar administratifnya untuk untuk kantornya di mana, ruang prodinya di mana, untuk perkuliahan sementara nanti menggunakan lab komputer yang ada sekarang. Karena ada 2 lab, ada beberapa ruang kelas juga yang bisa dipakai oleh 2 prodi, baik prodi informatika maupun sistem informasi. Nantinya mohon maaf Pak Dekan, sebetulnya ilmu komputer ini kami masukkan di teknik sifatnya tentatif. Kita nanti lihat perkembangan ke depan. Kalau ternyata informatika ini mahasiswanya cukup signifikan ya naiknya, karena kalau saya lihat 2 tahun Kediri ini dari tahun ke tahun memang angkanya
naik terus ya, dan naik luar biasa drastis naiknya ya. Kemudian ini ditambah lagi sistem informasi, mungkin nanti akan ditambah lagi ya, misalnya DKP desain komunikasi visual. Saya masih ingat terakhir saya ke Jakarta ke Sakti, saya ketemu dengan dekan Fakultas Ilmu Komputer, ditawari barangkali UPS mau buka DKP, nanti SDM-nya kita bantu, katanya begitu. Karena mereka punya S1, S2 DKP desain komunikasi visual di Sakti Jakarta. Terakhir saya kunjungan ke sana pas saya kunjungan juga ke MNC. Harapannya memang begini Pak Dekan, nantinya akan kita pisah lagi. Ya, ini sementara kita satukan dulu, nanti kita bisa. Sebetulnya idealnya itu yang kalau FEB itu pindah di Jalan Poso ke kampus 2. Jadi yang teknik, fakultas teknik itu pindah ke FEB, yang sekarang fakultas teknik itu untuk fakultas ilmu komputer. Jadi fix rata-rata memang di beberapa PTS ini fakultas ilmu komputer ya disendirikan, tidak digabung. Tapi ya karena sementara baru satu prodi, ya sudah. Tapi kita lihat perkembangannya juga, karena operasional cost untuk pembukaan fakultas juga kan lumayan tinggi, kantor dan lain-lain. Saya juga perlu pembahasan yang memang harus benar-benar matang terkait ini dengan yayasan. Kita lihat dulu nanti sistem informasi berapa mahasiswanya, atau informatika juga belum meluluskan juga kan. Baru tahun berapa Mas Eko itu? Tahun kedua ya. Berarti tahun kedua ini baru memasuki tahun ketiga nanti ya, September 2022-2023. Jadi info itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan penambahan program studi di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. SK sedang dalam proses. Kemarin saya dapat info Pak, insya Allah dalam bulan ini SK dari Pak Rektor itu sudah membawa kita kepada perubahan yang besar. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Mohon maaf Pak Rektor, barangkali ya beberapa saat mungkin ya beberapa dari kita mungkin ya masih belum bisa mengikuti, tapi pelan-pelan ya kita coba terus Pak Rektor untuk support ya, agar bisa sama ya langkahnya dengan rektorat ya, dekan juga ya, kemudian juga di Prodi juga. Saya kira itu ya. Untuk selanjutnya ini dari kefakultasan, dari Pak Bidang 1 sudah. Jadi juga teman-teman dosen semua di Fakultas Teknik. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada itu semua. Di lainnya ada terima kasih yang pernah disampaikan atas kepercayaan pada kami untuk menjabat di bidang 2, dan tentunya kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua pada semester kemarin kebetulan kami diwakili dekan 1. Terima kasih pada Bapak Ibu semua pengampu telah melaksanakan tugas dengan baik dari proses awal pengajaran, proses evaluasi, ujian, dan juga sampai pada nilai. Mungkin sedikit mengulas kegiatan akademik kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin di WA atau Ilmu Komputer, Bapak Dr. Abdi Wibowo Magister Teknik. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang program studi yang ada di Fakultas Teknik pada pembukaan perkuliahan semester genap tahun 2022-2023. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dosen pengampu di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini saya Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Pak Dekan dan segenap Bapak Wakil Dekan, serta Bapak Prodi dan Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang saya hormati. Untuk